Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan ini tentang kekaguman Nabi Musa alaihissalam terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Kekaguman Nabi Musa alaihissalam ketika membaca Al-Wah, yaitu kitab tentang keistimewaan sekelompok umat yang belum pernah ada selamanya dan yang belum pernah sebelumnya. Kemudian Rasulullah SAW bagaikan cahaya yang menerangi benda-benda sekelilingnya. Dialah Al-Mustafa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasih dan utusan, mengangkat derajat kaum lemah dan melepaskan belenggu kemusyrikan serta membawa ajaran untuk seluruh alam. Secara jelas dijelaskan dalam Al-Qur'an, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Surat Ali Imran ayat 110. Kabar ini telah jauh ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Salah satu dari Nabi yang sangat mengagumi umat Nabi Muhammad SAW yaitu Nabi Musa AS. Kekaguman Nabi Musa dijelaskan oleh Wahab Ibnu Munabi, seorang tabi'in ahli sejarah. Wahai ragu, siapakah umat ya Nabi Muhammad, bangsa Muhammad yang saya temukan di Al-Wah, yaitu wahyu kitab Taurat yang tertulis dalam bentuk lembaran. Umat Nabi Muhammad SAW ridho dengan rezeki yang sedikit, dan Allah ridho dengan amalan yang sedikit. Umat Nabi Muhammad SAW akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan wajah yang bercahaya, bekas wudhu dan sujudnya selama di dunia. Umat Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat lima waktu. Keutamaannya adalah dibukanya pintu-pintu langit dan diturunkannya rahmat kepada mereka. Umat Nabi Muhammad SAW selalu mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang telah lampau dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Umat Nabi Muhammad SAW akan mendapat banyak ampunan dan pertolongan bagi pelaksanaan haji. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun mendatangi Raja Fir'aun. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun untuk mendatangi bangsa Fir'aun, karena Fir'aun sudah mengaku sebagai Tuhan, maka Allah berfirman, maka berbicaralah kamu berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Surat At-Taha ayat ke-4. Dan kemudian Imam Qurtubi menyelaraskan dengan keadaan saat ini. Kita tidak lebih mulia daripada Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS. Orang yang kita dakwahi tidak lebih buruk daripada Fir'aun. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada keduanya untuk berkata lembut kepada Fir'aun. Abdullah bin Umar berkata kepada Atha, kamu dikelilingi banyak orang yang berbeda keinginan, sementara saya orang yang tegas. Kemudian berkata saya dengan kata-kata yang kasar, atau berkata jangan lakukanlah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ucapkanlah kata-kata yang baik kepada mereka. Ayat ini diperintahkan berkata sangat baik kepada bangsa Yahudi dan Nasrani, apalagi sesama muslim harus berkata baik. Kemudian di saat Nabi Musa SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena sombong. Kisah itu bermula ketika Nabi Musa SAW khutbah kepada Bani Israel. Dalam khutbahnya ia menyampaikan ajaran dan risalah kepada umatnya dari ibadah, pendekatan diri kepada Allah, kemudian mengajak menambah ketaatan. Setelah selesai khutbah, ada orang yang bertanya, wahai Musa, apakah ada di muka bumi ini orang yang lebih alim darimu? Kemudian Nabi Musa menjawab, tidak ada. Disitulah Allah marah kepada Nabi Musa AS karena jawabannya yang dinilai sombong. Ia lupa bahwa semua ilmu yang dimiliki merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh disombongkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh aku punya hamba yang ada di pertemuan dua laut pada suatu pantai di samping batu, dia lebih alim daripada dirimu. Dan Nabi Musa di situ tidak layak disombongkan. Sifat sombong merupakan hak prerogatif Allah yang selaku Zat yang Maha mengetahui. Manusia hanya memiliki sedikit sekali ilmu, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Dalam surat Al-Isra ayat 85. Kemudian Nabi berkata, bagaimana caranya agar aku bisa bertemu dengan hambamu itu? Bawalah seekor ikan, kemudian letakkan di dalam keranjang dari daun kurma. Maka apabila ikan tersebut melompat, maka disitulah hambaku berada. Kemudian Nabi Muhammad SAW ditemani salah satu muridnya Yusya bin Nun. Nabi Musa SAW membawa seekor ikan yang diletakkan di dalam keranjang dari daun kurma. Keduanya berjalan kaki menuju tempat tersebut. Kemudian di sebuah batu besar tertidur. Tiba-tiba ikan dalam keranjang melompat keluar lalu masuk ke laut. Dalam surat Al-Kahfi ayat 61 yang artinya
Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Allah Subhanahu wa taala menahan air yang dilalui ikan tersebut sehingga menjadi seperti terowongan. Mereka baru melanjutkan perjalanannya. Namun Nabi Musa SAW lupa memberitahukannya bahwa ikan telah melompat. Pagi harinya Nabi Musa SAW berkata kepadanya, "Bawalah kemari makanan kita, sungguh kita telah merasa letih. Tahu anda tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tersebut, sungguh saya lupa menceritakan ikan itu dan tidak ada yang membuat saya lupa kecuali menceritakan setan." Kemudian Nabi Musa SAW berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Kemudian menelusuri jejak yang semula setelah tiba di batu. Bawalah melihat seorang lelaki sedang tertidur berselimut kain, yang tidak lain adalah Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian Nabi mengucapkan salam, "Saya adalah Musa." Kemudian Nabi Khidir berjawab, "Musa Bani Israel." "Ya." Nah, di situ Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?" Dia menjawab, "Sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamamu. Tidak akan sanggup sabar bersama aku. Bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" Dia Musa berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar. Aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Jika engkau mengikutiku maka janganlah engkau menanyakan kepadaku," tutur Nabi Khidir alaihissalam. Namun Nabi Musa AS tidak bisa mengambil ilmu dan berguru kepada Nabi Khidir AS. Bahkan Nabi Khidir AS memerintahkan Nabi Musa AS untuk berpisah dengannya. Hal itu disebutkan sebabkan Nabi Musa AS tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Khidir AS kepadanya. Nabi Musa AS harus pergi dan meninggalkan tanpa dapat berguru perihal ilmu-ilmu yang tidak dimilikinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sebenarnya aku lebih senang jika Nabi Musa dapat sedikit bersabar hingga kisah Musa dan Khidir bisa diceritakan kepada kita lebih panjang lagi." Apalagi benar kerasikan diri bahwa seorang hamba tidak boleh merasa alim sombong. Ilmu adalah titipan dari Allah dan amanah kepadanya. Ilmu yang dimiliki manusia hanyalah sedikit. Allah Subhanahu wa taala langsung menegur dan mencela Nabi Musa ketika beliau merasa bahwa di dunia ini tidak ada orang yang lebih alim daripada dirinya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam ada kisah di tempat mayat yang mana mayat itu dibuang oleh orang-orang. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki di zaman Nabi Musa alaihissalam. Di waktu itu matinya tidak ada orang yang memandikan, mengafani karena kejahatannya. Orang-orang musuhnya melemparnya ke tempat sampah. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya, "Hai Musa, ada seorang laki-laki meninggal yang di tempat itu, si fulan dibuang di tempat sampah. Sedangkan ia adalah seorang waliku dan mereka tidak memandikan dan mengkafani maupun menguburnya. Maka pergilah ke sana, mandikanlah dan kafani dan salatkanlah dan kuburlah orang itu." Kemudian datang Nabi Musa SAW bertanya kepada orang-orang. Orang-orang menjawab, "Orang itu mati dalam sifat begini-begini dan ia seorang banyak berbuat kejahatan." Nabi Musa berkata, "Di mana tempat itu? Allah mewahyukan kepadaku untuk kepentingan orang itu." Dan orang-orang itu pergi bersama Nabi Musa alaihissalam. Di mana waktu Nabi Musa melihat mayat tergeletak di tempat sampah dan ia telah diberikan tahu orang-orang tentang kejelekannya, perbuatannya. Kemudian Nabi Musa berkata, "Wahai Tuhanku, engkau telah menyuruhku mengubur dan mensalatkannya, sedangkan kaumnya banyak yang menyaksikan kejahatan dan engkau lebih mengetahui daripada mereka tentang pujian dan celaannya." Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya, "Hai Nabi Musa alaihissalam, benarlah kaumnya mengenai apa yang mereka katakan tentang keburukan perbuatannya, yang hanya saja dia seorang memohon kepadaku pada waktu wafatnya. Ada 3 hal di sana." Kemudian Nabi Musa berkata, "Apa 3 itu?" Pertama, tatkala menjelang mati orang itu berkata, "Wahai Tuhanku, engkau mengetahui pada diriku bahwa aku melakukan maksiat, sedang aku tidak menyukai maksiat dalam hatiku. Akan tetapi dalam diriku terdapat 3 hal melakukan maksiat dalam hatiku. Pertama, hawa nafsuku dan teman yang buruk dan iblis yang terkutuk. Ketika perkara ini menjerumuskanku ke dalam maksiat, karena engkau tahu pada diriku apa yang kau ucapkan, mohon ampunilah aku." Kemudian yang kedua, "Wahai Tuhan, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa aku melakukan maksiat dan bergaul dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Namun aku suka menemani orang-orang saleh dan lebih menyukai orang-orang saleh daripada orang-orang fasik." Kemudian ketiga orang itu berkata, "Sesungguhnya engkau mengetahui sesungguhnya orang-orang saleh lebih aku cintai daripada orang-orang fasik. Hingga seandainya ada orang yang suatu saat baik-baik yang lain
orang jahat, saya kudahulukan orang-orang yang berbuat baik daripada orang-orang yang jahat.